Oke, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Viola Fitriani, saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Pekanbaru. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tentang pemantulan cahaya menggunakan cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Sebelum itu saya ingin menjelaskan mengenai pemantulan cahaya. Nah, teman-teman, pemantulan cahaya itu adalah proses di mana cahaya mengenai suatu permukaan dan akan dipantulkan kembali. Nah, hukum pemantulan cahaya itu di mana adanya sinar datang dari garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Nah, bidang datar itu ada di bawah ya teman-teman, nanti akan kita praktekin dan kita lihat pemantulan cahayanya di bidang datar. Nah, yang kedua itu ada sudut datang, di mana sudut datang ini adalah sudut yang datang dari cahaya sama dengan sudut pantul. Nah, sudut ini diukur dengan garis normal atau dengan garis tegak lurus permukaan cermin. Selanjutnya, mari kita praktikkan percobaan yang pertama, yaitu pemantulan menggunakan cermin datar. Baik teman-teman, yang pertama yang saya lakukan adalah dengan menyusun lampu, senter, dan celah cahaya di depan cermin datar. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ada garis normal yang ada di tengah. Kemudian, saya nyalakan lampu senter dan mari kita amati dengan baik jalannya berkas cahaya. Nah, untuk memudahkan saya gunakan laser ya teman-teman, dimana untuk memudahkan kita melihat antara sudut datang dan sudut pantulnya. Nah, tadi kita udah lihat bayangannya ketika menggunakan senter warna putih. Nah, ini saya gunakan laser supaya teman-teman bisa lihat dan perhatikan. Saya ambil titik sudutnya ada di tengah. Titik sudutnya di tengah yaitu pada garis normal. Nah, garis sebelah kiri itu adalah sudut datangnya teman-teman, diukur sudut datang, dan garis yang atas itu adalah sudut pantulnya, nanti akan kita ukur dari garis normal. Nah teman-teman, di sini sudah saya dapati, teman-teman bisa lihat dari gambarnya, sudut datang itu dari angka 110 disebut dengan I. Nah, yang di tengah itu adalah garis normal ya teman-teman, dan yang di atas itu adalah sudut pantul atau R berada pada titik 70. Keseluruhan sudut ini membentuk sudut 40 derajat, sedangkan sudut datang itu ada pada sudut 20 derajat. Nah, karena sudut datang itu sama dengan sudut pantul, teman-teman bisa lihat ketika sudut datang itu 20 derajat, maka artinya sudut pantul juga 20 derajat. Dan sudut datang itu diukur dari garis normal, bukan dari sisi samping atau permukaan cermin ya teman-teman. Diukur dari mulai sinar datang ke garis normal. Oleh karena itu didapati sudut ini berbentuk sudut 20 derajat. Begitu juga dengan sudut pantul diambil dari garis normal ke garis pantulan dari bidang datar. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk mengetahui sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar, saya gunakan sebuah lilin yang saya letakkan di depan cermin. Nah, teman-teman bisa lihat ya di situ bahwasannya bayangan selalu tegak, dia tidak terbalik. Nah, di sini saya coba gerak-gerakan lilinnya. Nah, baik digerakkan ke samping, ke kanan atau ke belakang, bayangannya tetap sama. Jadi ukuran bayangan itu sama persis dengan ukuran lilin aslinya. Jadi kalau lilinnya digeser makin jauh dari cermin, bayangan juga ikut mundur, tetap sejauh lilin dari cermin. Jadi teman-teman, saya rangkum sifat-sifat bayangan yang dibuat oleh cermin datar pada video ini. Nah, selanjutnya pemantulan cahaya menggunakan cermin cembung. Oke, teman-teman bisa lihat ya teman-teman, bahwasanya di situ ada bayangan. Nah, ini yang lebih jelasnya. Saya menggunakan kaca spion sebagai cermin cembungnya. Nah, adapun sifat-sifat pemantulan cahaya pada cermin cembung, yang pertama yaitu ada maya, kemudian tegak, posisinya tidak terbalik ya teman-teman, dan kemudian diperkecil. Teman-teman bisa lihat ini, kalau kita lihat dari cermin cembungnya, ukuran benda lebih kecil daripada ukuran aslinya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, cermin cekung ini teman-teman unik banget karena dia nggak sama dengan cermin datar atau cermin cembung. Pantulan pada cermin cekung ini sifatnya konvergen alias mengumpulkan cahaya ke satu titik fokus di depan cermin, sehingga
cermin cekung bisa menghasilkan bayangan nyata atau maya tergantung pada letak bendanya. Jadi setiap cermin itu punya karakteristik unik sesuai fungsi masing-masing cermin. Sekian dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.